Kajian subuh hari ke-7 Ramadan 1444 Hijriah. Farji'il basara hal tara min futur. Kuliah Ultim subuh hari ke-7. Sidana wa filana ma madah ya wasi'al karami alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muntahami ya rabbi istafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fatahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i salihin wal awliya'i al ulama'i al amilin wal fuqaha fid din wal qurra wal mufassirin al muhaddithin aynama kan min masyarik al ardi ila magharibiha wa nafsu khasatan ila ruhi سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وإلى أرواح من أسس هذا المسجد وهذه المؤسسة وإلى أرواح من أنفق وتصدق لهذا المسجد ولهذه المؤسسة أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجات في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة hadirin majlis mudzakarah kajian ahad kajian subuh Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, duduknya kita di majlis ilmu ini seluruhannya diterima sebagai ibadah yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sebab Allah ampuni segala dosa sana dan akhirat kita. Amin. Dan sebab Allah angkat derajat kita dan mudah-mudahan apa yang kita mudzakarahkan bersama manfaat maslahat buat kita, keluarga kita dan jamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masih dalam kajian kitab Nailul Manahil fi Syahril Tahlil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwas ay talibi li ay yughatha yantaziru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, man mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mughawwas. Jadi kalau kita sudah masuk dalam liang lahat kubur kita, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kita, nggak bisa berbuat apapun. Ya, bagaikan orang yang tenggelam. Ya,
di laut ataupun di kali, ya, kayak orang lagi menggap-menggap, ya, panik. Apalagi mereka-mereka yang tidak berbekal. Kalau kita jalan-jalan aja Pak, misalkan ke Puncak, ke Anyar, kita lihat teman-teman kita belanja, jajan, di hati kita, di pikiran kita terlintas gitu. Kali aja ada yang traktir jajan, kali aja ada yang traktir beliin oleh-oleh gitu. Terlintas di hati kita. Begitu juga kita kalau nggak berbekal, kebangetan berani kita masuk liang kubur, tapi kita nggak punya bekal ya. Yang punya bekal aja masih panik. Bagaimana mereka ya masuk dalam liang kubur yang disebut dengan Baitul Wahsah, ya, atau juga disebut Baitul Wahdah, tempat rumah kesendirian, tempat atau rumah yang penuh dengan ketakutan. Ya, karena itu diibaratkan Nabi illa kal-gharikil mughawwas, bagaikan orang yang tenggelam hanyut dalam air gitu ya, yang tazilu, ya, menunggu datangnya pertolongan. Ya, jadi orang yang masuk dalam liang kubur dia tidak berbekal, ataupun berbekalnya kurang cukup, ataupun berbekal sama dengan orang yang hanyut di air, ya, menunggu pertolongan dari orang lain, berharap ada yang lewat, kita teriak, dia nyautin, dia buru-buru memberikan pertolongan bagi kita. Ayat talibi li ayyuhasa, ya, bagaikan orang yang memohon pertolongan, menunggu pertolongan dari orang lain. Yang tazilu da'awatan, orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka berada di alam kubur, ya, menunggu doa-doa dari kita, ya, dan doa-doa yang mereka peroleh, mereka dapatkan ini benih dari anak-anak mereka, au akhihi, atau dari saudara-saudara mereka, au sadiqin lahu, atau dari kerabat-kerabat, dari sahabat-sahabat mereka. Ya, senantiasa mereka menanti. Sholat 5 waktu kita kira-kira kita bacain enggak doa kepada orang tua kita? Kita baca enggak Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kita baca enggak gitu? Ya. Yang sholat aja sering ninggalin doa itu, bagaimana orang yang kagak sholat gitu? Ya. Padahal kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, ya, telah berpulang ke rahmatullah, yang tazilu da'watan, nungguin doa-doa dari kita, ya, menanti apa yang dikirim oleh kita. Jangan sampai rumahnya kita tempatin, ya, tanahnya kadang-kadang kita ributin, pakaian-pakaiannya mungkin kita pakai dan lain sebagainya, tapi tidak sedikit doa yang bisa kita kirimkan buat almarhum dan almarhumah. Ya. Fa idza lahiqathu, kalau ada kiriman-kiriman doa yang dikirimkan dari anaknya, dari keluarganya, dari saudaranya, dari kerabatnya, dari sahabat-sahabatnya, mereka temui itu, mereka dapati doa-doa itu. Kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, apa yang dikirimkan kepada mereka itu lebih dicintai, lebih disukai dibandingkan dunia seisinya. Ya, orang yang meninggal, yang lagi hanyut di kali, kira-kira kalau kita yang kita lemparin batu kali ataupun emas, mereka nggak akan ambil itu. Tapi meskipun itu gedebong yang dikirim, dilempar ke kita ketika kita berada hanyut di kali atau di lautan, itu kita ambil, meskipun ya kayu yang sudah tidak terpakai, atau yang dikirim dilemparin adalah gedebong pisang,
itu lebih mereka sukai dibandingkan dunia dan isi-isinya. Kita datang ke makam kubur kita bawain emas setengah gram sambil datang, mereka nggak suka. Udah nggak bawa apa-apa datang ke kuburan, timbang nyiramin air mawar doang. Kata babuannya dibawa, gua kembung mau dikirimin apa air mawar doang gitu. Sebab apa yang dinantikan adalah doa-doa dari kita, anak-anaknya, kerabatnya, keluarganya, al-sadiqin lahu, dari sahabat-sahabatnya gitu. Kiriman doa yang kita sampaikan kepada mereka itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Apalagi yang kita kirimin adalah amal saleh kita. Setiap kali kita mengeluarkan sedekah, kita niatkan juga buat orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Setiap kita berbagi, misalnya ini bulan Ramadan nih, bulan solidaritas, bulan kepedulian, bulan berbagi ya. Ketika kita punya rezeki, mau kecil mau besar, kita keluarkan itu dan kita niatkan juga buat orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah, buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, karib kerabat kita, sahabat-sahabat kita, kita niatkan ya. Itu mereka lebih gembira lagi dibandingkan apa yang dikirimkan kepada mereka dunia dan seisinya. Kalau kita lihat ada agama lain tuh, mereka meninggal dunia ya, motor mereka masuk kubur, kasur mereka masuk kuburan juga ya. Mereka yang suka dengerin musik ya, itu dikirimin juga tuh, apa namanya, radio mereka, MP4 mereka dikirimin ya. Itu dalam tradisi kita itu nggak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah doa-doa yang dikirimkan kepada mereka. Wa anna hadayal ahya lil amwat, dan sesungguhnya hadiah ya dari orang yang hidup bagi orang yang telah berpulang ke rahmatullah itu adalah ad-du'a wal istighfar. Jadi ada dua hadiah yang dinanti dan diharapkan dan lebih disukai bagi orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah dari orang-orang yang masih hidup, apa? Ad-du'a, doa dan istighfar. Mohonkan ampun, mohonkan ampunan dosa ya, bagi mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya Allah, ampuni dosa dan salah saya, ampuni dosa, salah dan khilaf kedua orang tua saya, kedua orang tua mertua saya, guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, dan orang-orang yang telah berbuat bagi saya, keluarga saya. Jadi ad-du'a wal istighfar adalah dua hadiah yang bisa dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar. Maka katakan dalam satu keterangan itu, kalau kira-kira rezeki kita seret ya, sebab kekurangan kita itu, kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kita seringkali melupakan doa buat kedua orang tua kita. Maka dikatakan kalau sampai 3 hari kita nggak doain orang tua kita nggak baca Rabbil firli wali walidayya, habis, hilang keberkahan dalam hidup kita, hilang kebaikan di dalam hidup kita. Tapi begitu saking berdoa dan mendoakan orang tua itu menjadi sebab kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang ada dalam kehidupan kita. Sebab kita hari ini, apapun kita saat ini, profesi apapun kita saat ini, apapun yang kita miliki saat ini, bukan karena semata-mata kita, Pak, tapi bisa jadi hasil doa-doa orang tua kita, bapak ibu kita, hasil doa-doa kakek nenek kita, atau orang-orang terdahulu kita yang berharap kebaikan-kebaikan yang bisa jadi mereka tidak temui kebaikan itu pada diri mereka, tapi mereka temui kebaikan itu pada anak, pada cucu dan keturunan mereka.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala yunafihi haditsu idza mata al-insan in qata'a amaluhu. Dan hadis tadi yang bahwasanya orang yang meninggal dunia itu bagaikan orang yang menanti pertolongan yang hanyut dan menunggu pertolongan, itu tidak bertentangan dengan hadis yang berbunyi idza matal insan inqata amaluhu. Jika orang telah berpulang ke rahmatullah, terputus dia untuk melakukan amal perbuatan. Mudah-mudahan nanti keterangan hadis ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apa yang benar semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan khilafan karena kebodohan dan ketidakmampuan saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta Selesai sholat qabla subuh, talqin, taubat. Tapi sedikit berkurang.